Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anselma Nikaria Ester Sinurat, MPM 521050, kelas 4B, PGSD, mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu, Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen kurikulum dari 2013 sampai kurikulum Merdeka. Dan bagian-bagiannya adalah standar kompetensi kelulusan, standar isi, dan standar proses. 1. Kurikulum 2013 A. Standar kompetensi lulusan. Pada kurikulum 2013, penentuan standar kompetensi lulusan mengacu pada analisis eksternal dengan mempertimbangkan tantangan eksternal dan internal yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi di masa akan datang. Setelah SKL dirumuskan, barulah diturunkan menjadi mata pelajaran atau struktur kurikulum. B. Standar isi. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Pada standar isi ini ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum 2013 terdapat perubahan, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. C. Standar proses. Standar proses mengandung sistem atau cara atau teknik bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik ilmiah. Belajar tidak hanya di ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan guru bukan salah satunya sumber belajar. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. D. Standar penilaian. Untuk elemen standar penilaian, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik, mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil belajar. 2. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun lulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Dengan menyederhanakan KI dan KD dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran selama penerapan kurikulum darurat ini dapat berjalan dengan baik dan tidak memberatkan pendidik ataupun peserta didik. Langkah kedua adalah pembuatan dan penyusunan modul oleh pendidik agar materi pembelajaran dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Langkah ketiga yaitu penyusunan RPP yang disesuaikan dengan KI dan KD yang telah disederhanakan. Langkah keempat yaitu pelaksanaan pelatihan penggunaan. 3. Kurikulum Merdeka A. Standar kompetensi lulusan. SKL yang terkait kurikulum Merdeka adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2002 tentang SKL pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKL dirumuskan secara terpadu dalam deskripsi yang terdiri dari 8 kompetensi. B. Standar isi. Dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi kurikulum Merdeka dinyatakan bahwa yang dimaksud standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. C. Standar proses. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarya, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan serta psikologis peserta didik. Itulah penjelasan saya mengenai elemen-elemen kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye.